Just balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate teman-teman ya untuk Bitcoin dan juga DOX ya, karena ada beberapa yang request untuk analisa DOX. Dan ya ini terakhir kemarin saya update untuk BNB dan juga Bitcoinnya. Kita lihat dulu untuk market ya. Ini udah balik netral kan, kemarin udah di 41 ya, sekarang 45. Dan ya altcoin ada beberapa yang mengalami kenaikan dan ada juga yang sideways ya. Ini ICP naik udah sekitar 12-13%, Fed juga 8-10%. Kemudian AAV ya 10%-an, lumayan banget. Dan yang lainnya sekitaran 2-5%. Kemudian nanti malam, ini kan udah tanggal 11 ya, nanti malam itu ada rilis data CPI yang ekspektasinya adalah ada penurunan. Jadi kalau misalkan CPI-nya sesuai ekspektasi, market bisa kembali lebih hijau. Ini pas banget saya pakai baju hijau. Semoga market merestui untuk lebih hijau lagi. Dan ya ini September udah mulai kita merasakan bull run ya. Hopefully teman-teman udah bisa merasakan oke, kita benar-benar udah merasakan bull run. Kemudian Oktober sampai ya akhir kuartal 4 2024. Ya harapannya seperti itu, semoga direstui. Dan jangan lupa untuk cut rate masih ada di tanggal 18. Kemudian untuk jelang rilis data CPI nanti malam, ini kan ada Bitcoin ETF flow. Bagaimana kita lihat? Ternyata kemarin setelah saya upload ya, ini ada rilis data atau baru keluar untuk BlackRock. Ini melakukan penjualan, tapi ya dikit sih dia jualnya. Udah 2 kali dia melakukan penjualan teman-teman, tapi ya porsinya sedikit. Overallnya ya dia masih beli cukup banyak nih ya, ada totalnya 20.900-an ya. Dia cuma jual sekitar 20-an ya, masih oke lah tahunnya, 20-an million US dollar. Kemudian kita lihat untuk institusi lainnya, memang ini per 9 September udah balik melakukan pembelian, dan 10 September ini masih melakukan pembelian kembali. Bahkan Grayscale yang terkenal sering jualan ini juga nggak melakukan penjualan per 10 September. Ya di sini malah produk lain dari Grayscale ini pembeliannya malah 41,1. Ya jadi ini lumayan besar dari Grayscale yang biasanya jualan malah balik berbeli. Ini mungkin ada sign positif teman-teman ya dari Bitcoin ETF flow ya. Dari para institusi ini kita bisa melihat dari karakteristiknya, Grayscale yang biasanya jualan aja malah ini tidak jual, dan ini malah berbalik melakukan pembelian. Nah, ini adanya indikator atau indikasi cukup positif untuk di market ya, bisa lebih hijau lagi. Kemudian untuk si Bitcoin secara daily gimana? Sebenarnya memang kurang lebih sama, dia masih ketahan di EMA 21 plus juga previous SNR ya di sekitar 57.600-an dolar. Dan memang expect-nya itu setidaknya dia retest dulu nih ya, testing ke 56.000 dolar lagi. Tapi kemarin dan per hari ini masih cuman sideways doang teman-teman. Nanti kita akan bahas di lower time frame seperti time frame hourly-nya, dia cuman sideways aja gitu ya. Jadi jelang rilis data CPI, apakah kalau memang CPI-nya itu jelek gitu ya, ya ini berpotensi untuk drop even 54.000 dolar itu masih bisa kecapai. Ya ini untuk bad scenario. Tapi untuk good scenario-nya ya dia sideways aja di sini ya, untuk dia bisa going up lagi. Bahkan testing di 58.700-an sampai 59.000 dolar nih. Ya udah dekat sekali dengan 60.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi ya CPI malam ini benar-benar kita tunggu ya untuk rilis datanya seperti apa. Jadi bisa diperhatikan untuk bad scenario dan good scenario-nya, setidaknya teman-teman sudah tahu oh kalau bad scenario dia akan tes sekitaran berapa, tapi good scenario oke, dia next up testing berapa sebelum testing kembali ke level 60.000-an dolar untuk si Bitcoin secara daily ya, karena memang masih sideways, ketahan aja di sini. Dan ya hopefully market bisa rebound. Jadi secara daily nggak ada yang terlalu banyak bisa diomongkan, karena memang cuma sideways doang menunggu nih si event nanti malam. Nah ini dari perspektif hourly, ini kita coba 1 jam aja, kita lihat per 1 jamnya. Ini coba saya extend ya sebentar ya. Di sini kan area strongnya dia ya sebelumnya, dan di sini juga next area target resistennya. Kemudian ini coba saya extend dulu ya teman-teman. Untuk area tahanan-tahanan terdekatnya ya so far sih dia cuman bermain di range atas aja nih, sideways aja teman-teman. Tuh sideways aja di sini di range 56.400-an sampai 58.000 dolar. Nih semalam sempat nge-spike kemudian di-jack lagi per pagi ini gitu ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk dua area bawah tahanan ini masih sama di 56.300-an dan di 55.800-an dolar untuk yang nanyain si Bitcoin secara
hourly time frame masih kurang lebih masih sama gitu ya. Dia sideway doang dan ya sambil menunggu rilis data nanti malam. Ini dulu area yang benar-benar bisa diperhatikan untuk si Bitcoin ya. Lapis bawah di 56.300-an dan atas di 58.000 dolar. Jadi sekitar 1.700 sampai 2.000 dolar range untuk dia bermain. Masih sideway di situ-situ aja dan ya kita harus prepare ya. What if kalau memang dia memang drop gitu ya. Volatile is coming gitu ya, drop cuman sekedar gerak likuiditas. Malah akhirnya dia lanjut rebound lagi ya untuk ngejar 59.000 60.000 dolar. Ini masih possible terjadi. Ini untuk good scenario kalau memang market di shake dulu dan news eventnya bagus teman-teman ya. Ini yang akan terjadi kalau news eventnya bagus. Tapi kalau misalkan jelek ya more or less dia bisa drop lebih bawah, even lower ke previous areanya di sini. Nah, di sini ya. Coba saya tandain ya, di sekitar 54.500 sampai 55.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk si Bitcoin ya, minimal area ini udah mampu di take out. Sekali lagi saya sedikit reminder aja, area ini udah mampu di take out ya, udah mampu di break sama si Bitcoin. Tinggal kita menunggu dia mungkin retracement lagi lah sekitar 56 ribuan dolar sebelum dia going up lagi, push higher dan semoga didukung sama news eventnya. Oke. Jadi palingan untuk si Bitcoin overall itu ya, target untuk dia retracement dan range untuk dia sideway karena memang masih sideway. Dox gimana? Nah, Dox ini kan salah satu meme coin yang baru ya. Dia juga sudah di listing di Binance per 26 Agustus ya. Jadi sedikit reminder, sebelumnya saya juga sering ya bahas untuk meme coin seperti BOME, Floki dan lain sebagainya ya. Jadi karakteristiknya setelah dia listing di Binance memang mayoritas itu koreksi 80 sampai 90% dulu. Kemudian masuk ke fase sideways sebelum dia rebound kencang lagi. Ya, after that moment gitu ya. Dan kalau kita lihat dari penguatan atau dari ATH-nya kita ukur, teman-teman. Sebentar kita cek dulu ya. Di sebelah sini. Oke, ini kita lihat di Binance ya. Ini baru turun sekitar 48,4%. Ya masih sekitaran 40% lagi lah. Masih possible untuk dia turun. Jadi kalau misalkan dia turun sampai 80-an, ya even 90, ini masih cukup jauh ya range-nya, teman. Jadi bisa untuk diwaspadai lah untuk Dox, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia masih bisa drop lah, masih bisa. Ya, itu intinya. Kemudian dia kan udah naik, turun korektif. Ya, kurang lebih memang meme coin itu nanti dia turun korektif, naik dulu gitu ya. Kurang lebih gimana nih, coba saya gambarkan ya. Oke, dia turun korektif. Oke, dia terlihat mau break, mau naik. Malah dia turun lagi, lower low gitu ya. Dan naik. Malah dia turun lagi gitu ya. Kecenderungannya altcoin kayak gitu, teman, meme coin. Naik cuma sekedar bikin lower high di sini. Ya. Ini kan low, kemudian dia drop lagi bikin lower low, naik lagi lower high, lower low, baru nanti mungkin dia sideway, akhirnya boom, kenceng lagi. Ya masih possible kayak gitu untuk meme coin. Jadi jangan lupakan karakteristik dari meme coin yang baru muncul dan sudah listing di Binance. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan juga waktu itu sudah saya bahaskan untuk BOME, jadi bisa di prepare, diwaspadai lah kalau misalkan nanti dia mengikuti sebelum-sebelumnya seperti BOME, PP, Floki, Shiba gitu ya, Doge, ya kurang lebih kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara daily pun ya di sini ada bull candle cukup oke, cuman ya balik lagi di sini ada hanya area tahanan nih. Tuh, atau resistan yang menahan laju penguatan si Dox ya di 0,00111 sampai 0,00116 dolar. Kita lihat di lower time frame gimana, bro? Ya 4 jam deh. Nah, kita bisa lihat di sini lebih clear lagi. Di sini terbentuk sebuah trend line support dan ya dia seperti triangle pattern ya. Kalau kita lihat di sini tuh kena touch 1-2 kali dan ini bagian atasnya. Ya kita lihat nih rejection 1 2 3 4 kali kena reject untuk si Dox. So mungkin di sini lagi testing di MA21-nya secara 4 jam. Ini saya markingin adanya area demand yang belum di testing lagi ya. Ini coba saya tandain dengan box warna hijau. Yap. Di 0,0099 sampai 0,001020 dolar. Ya, jadi sekali lagi ini adalah lapis tengah dari patternnya. Kita gunakan Fibo juga, more or less ini kayaknya golden ratio sih. Nah, here we go ya, ini golden ratio 0,5 sampai 0,6-nya. Ya, jadi ini bisa menjadi next potensi target untuk si Dox. Tinggal kita menunggu. Ini si event malam ini kalau mendukung, ya udah dari Dox di sini dia bisa testing kembali nih.
ke previous resistance strongnya ya. Tapi kalau misalkan nggak didukung news event malam ini, dia jebol ke bawah ya, more or less dia bisa turun sedalam-dalamnya untuk testing nih di trendline support plus EMA lagi ya, Fibo atau retracement 1,2 di sekitar 0,000869 dolar. Nah jadi itu menjadi next area target untuk si DOX yang nanyain DOX ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan kembali melihat news event nanti malam ya. Jadi ini untuk bad skenario dan good skenario nya, dan juga ini area krusial untuk DOX ya, area krusial, area pertimbangan lah untuk DOX. Jadi palingan itu untuk DOX kalau misalkan teman-teman mau lihat area krusialnya di sekitar area berapa. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jamnya gimana ya, 1 jamnya sebenarnya dia kan udah break ya. Kalau ini coba saya geser sedikit. Di sini ketika dia going up terbentuk sebuah trendan resistan juga ya. Di sini kurang lebih seperti inilah gambarannya ya, trendan resistan dan support, dan sudah mampu di break. Tapi breaknya pun cuman sebatas ini previous high-nya nih, time frame 1 jam. Reject dari situ ya di 0,00108 lah, sekitar area itu reject, dan sekarang posisinya more or less akan testing ke area demand-nya ya di sekitar 0,00099 dolar lah. Itu bisa menjadi next pemberhentian yang bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian, khususnya yang pegang DOX atau yang mau trading di DOX ya. Jadi ini area yang perlu sekali diperhatikan ya, yang nanyain DOX, dan bisa menjadi area pertimbangan juga untuk yang nanyain DOX sekali lagi. Nah, ini areanya, dan karena menjelang rilis data nanti malam, mungkin teman-teman bisa menghindari dulu untuk transaksi, atau memang mau transaksi tapi small porsinya kecil. Ya kurang lebih seperti itu gambaran untuk DOX ya. Karena dia udah reject dari sini ya, more or less dia turun dulu ngejar next area previous demand area yang masih fresh dan belum di testing nih semenjak 9 September ya. Ini kan udah 11 ya. Hopefully harapannya memang di situ mendapatkan reaksi setidaknya. Jadi palingan itu untuk DOX dan juga Bitcoin ya, hopefully bisa terbantu. Wah ini Bitcoinnya mantul, malah DOX-nya ini turun gitu teman-teman ya. Jadi berbanding terbalik, berarti memang DOX ini masih lebih lemah ya, mengalami pelemahan terhadap Bitcoinnya. Jadi waspada untuk penurunan lebih lanjut untuk di DOX. Ya palingan itu yang bisa saya update jelang rilis data CPI nanti malam. Ya itu aja, jangan lupa ini analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.